get 'em. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Alia. Saya merupakan mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung, dari Prodi BKPI semester 4 kelas A dengan NIM 2115004. Nah, di video kali ini saya akan membuat video presentasi makalah untuk memenuhi tugas mata kuliah modifikasi perilaku yang berjudul Teknik dalam Mengubah Perilaku Self Control dengan dosen pengampu Ibu Puri Handayani MA. Selamat menyaksikan. Oke, selanjutnya sebelum membahas dari materi saya akan menyebutkan ada 9 submateri yang saya ambil, yaitu yang pertama pengertian self control, yang kedua yaitu fungsi self control, yang ketiga jenis-jenis self control, yang keempat aspek self control, yang kelima faktor-faktor yang mempengaruhi self control, yang keenam prinsip-prinsip dalam self control, yang ketujuh ciri-ciri self control, yang kedelapan upaya mengembangkan self control, yang terakhir yaitu yang kesembilan manfaat self control. Lebih dalam mengenai self control, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman tahu apa pengertian dari self control? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu self control. Ada beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama yaitu dari ahli yang bernama Berg, yaitu berpendapat self control yaitu kemampuan individu dalam menghambat suatu impuls atau tidak muncul dalam bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan standar moral. Menurut Lowy, menggunakan self control sebagai pilihan dari tindakan yang akan memberi manfaat lebih besar dengan menunda keputusan sesaat. Nah, individu biasanya sulit untuk menolak kesenangan yang menghampiri meskipun akan memberikan dampak negatif di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya yang terakhir, menurut Chaplin, self control yaitu kemampuan untuk membimbing tingkah laku sendiri, kemampuan untuk menekan impuls atau tingkat tingkah laku impuls. David juga mengatakan bahwa strategi self control itu fokus untuk membantu individu yang bermasalah dalam mengembangkan keterampilan yang bisa mereka gunakan untuk mengubah suatu perilaku. Oke, selanjutnya yaitu fungsi dari self control itu sendiri. Nah, dalam fungsi self control ini yaitu ada dua, yaitu yang pertama membatasi individu untuk bertingkah laku negatif, yang kedua yaitu membantu individu untuk memenuhi kebutuhan hidup secara seimbang. Nah, untuk membatasi individu untuk bertingkah laku secara negatif, nah di sini individu memiliki self control akan terhindar dari berbagai tingkah laku negatif. Contohnya self control ini memiliki arti sebagai kemampuan individu untuk menahan keinginannya untuk bertingkah laku negatif yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Nah, yang kedua tadi yaitu membantu individu untuk memenuhi kebutuhan hidup secara seimbang, yaitu individu yang memiliki self control yang baik akan berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dalam takaran yang sesuai dengan kebutuhan yang ingin dipenuhi. Oke, selanjutnya jenis-jenis self control. Nah, self control ini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu ada over control, yang kedua ada under control, yang terakhir ada appropriate control. Oke, nah over control ini yaitu merupakan self control yang dilakukan oleh individu secara berlebihan yang menyebabkan individu banyak menahan diri dalam bereaksi terhadap stimulus. Maksudnya, individu yang memiliki self control lebih banyak tidak melakukan tindakan yang semestinya dilakukan karena individu tersebut terlalu berlebihan dan tidak wajar, padahal individu tersebut harus melakukannya. Yang kedua yaitu under control, merupakan suatu kecenderungan individu untuk melepaskan impuls dengan bebas tanpa perhitungan yang masak. Misalnya, individu diajak oleh orang lain untuk melakukan sesuatu tanpa memikirkan apakah hal yang tersebut membahayakan dirinya atau tidak. Sedangkan individu yang memiliki under control ini akan sangat rentan lepas kendali dalam berbagai hal dan kesulitan untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan secara bijaksana. Nah, yang terakhir yaitu appropriate control, yaitu merupakan contoh kontrol individu dalam upaya mengendalikan impuls secara tepat. Nah, individu yang memiliki appropriate control ini mampu untuk mengendalikan dirinya sendiri dan tindakan yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, selanjutnya aspek self control. Nah, aspek self control ini ada 3. Yang pertama yaitu kontrol perilaku atau behavioral control. Yang kedua ada kontrol kognitif
kognitif atau cognitive control. Yang ketiga ada mengontrol keputusan atau decisional control. Oke, di sini saya akan menjelaskan kontrol perilaku behavioral control, yaitu merupakan kesiapan atau tersedianya suatu respon yang dapat secara langsung mempengaruhi atau memprediksi suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Nah, kemampuan kontrol perilaku ini dibagi menjadi dua komponen, yaitu mengatur pelaksanaan dan kemampuan memodifikasi stimulus. Nah, yang kedua yaitu cognitive control. Dalam cognitive control ini merupakan kemampuan individu dalam mengolah informasi yang tidak diinginkan dengan cara menginterpretasi, menilai, menggabungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif sebagai aktif adaptasi psikologis atau untuk mengurangi tekanan. Nah, oke, yang terakhir yaitu mengontrol keputusan, yaitu decisional control. Nah, itu untuk mengontrol keputusan ini yaitu merupakan kemampuan seseorang untuk memilih hasil atau tindakan berdasarkan pada sesuatu yang diyakini atau disetujui. Self-control dalam menentukan pilihan akan berfungsi baik dengan adanya suatu kesempatan, kebebasan, atau kemungkinan pada diri individu itu untuk memilih berbagai tindakan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi self-control. Nah, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi self-control. Yang pertama yaitu kepribadian, yang kedua situasi, yang ketiga etnis, yang keempat pengalaman, yang kelima pola pengasuhan orang tua, yang keenam yaitu usia. Oke, nah yang pertama itu kepribadian, yaitu mempengaruhi self-control dalam konteks bagaimana seseorang dengan tipikal tertentu bereaksi dengan tekanan yang dihadapinya dan berpengaruh pada hasil yang akan diperolehnya. Yang kedua yaitu situasi. Situasi merupakan faktor yang penting dalam proses self-control karena setiap orang punya strategi yang berbeda pada situasi tertentu di mana strategi tersebut memiliki karakteristik yang unik. Nah, situasi yang dihadapi ini akan memilih persepsi berbeda oleh setiap orang, bahkan situasi yang sama dapat dipersepsi yang berbeda pula sehingga akan mempengaruhi cara memberikan reaksi terhadap situasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu etnis atau budaya, yaitu mempengaruhi self-control dalam bentuk keyakinan. Nah, di mana setiap kebudayaan ini tertentu memiliki keyakinan atau nilai yang membentuk cara seseorang berhubungan atau bereaksi dengan lingkungannya. Nah, budaya telah mengajarkan nilai-nilai yang akan menjadi salah satu penentu terbentuknya perilaku seseorang, sehingga seseorang yang hidup dalam budaya yang berbeda akan menampilkan reaksi yang berbeda dalam menghadapi situasi yang menekan, begitu pula strategi yang digunakan. Nah, selanjutnya yaitu pengalaman. Nah, pengalaman yaitu akan membentuk proses pembelajaran seseorang. Nah, pengalaman yang diperoleh dari proses pembelajaran lingkungan keluarga juga memegang peran penting dalam self-control seseorang, khususnya pada masa kanak-kanak. Seseorang bereaksi dengan menggunakan pola pikir yang lebih kompleks dan pengalaman terhadap situasi sebelumnya untuk melakukan tindakan, sehingga pengalaman positif akan mendorong seseorang untuk bertindak yang sama, sehingga pengalaman negatif akan dapat merubah pola reaksi terhadap situasi tersebut. Selanjutnya yaitu pola pengasuhan orang tua. Nah, pola pengasuhan orang tua itu sangat mempengaruhi terhadap self-control individu. Ketika orang tua mampu memberikan pola pengasuhan yang baik terhadap anak, maka anak akan memiliki self-control yang baik. Yang terakhir yaitu usia. Nah, seiring bertambahnya usia, pada dasarnya akan diikuti dengan bertambahnya kematangan dan dalam berpikir dan bertindak. Nah, hal ini dikarenakan pengalaman hidup yang telah dilalui lebih banyak dan lebih bervariasi, sehingga akan sangat membantu dalam memberikan reaksi terhadap situasi yang ia hadapi. Oke, selanjutnya prinsip-prinsip dalam self-control. Nah, prinsip-prinsip dalam self-control ini ada 4, yaitu yang pertama prinsip kemoralan, yang kedua prinsip kesadaran, yang ketiga prinsip perenungan, yang keempat yaitu prinsip kesabaran. Nah, prinsip kemoralnya ini yaitu setiap agama pasti mengajarkan moral yang baik bagi setiap pemeluknya. Misalnya tidak mencuri, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan, juga tidak melakukan tindakan asusila maupun tindakan yang merugikan orang lain. Nah, yang kedua itu prinsip kesadaran. Nah, prinsip ini mengajarkan kepada kita agar senantiasa sadar saat suatu bentuk pikiran atau perasaan negatif yang muncul, sehingga umumnya orang tersebut mampu menangkap pikiran atau perasaan yang muncul itu, sehingga mereka banyak dikuasai oleh pikiran dan perasaan mereka. Misalnya seseorang menghina atau menghukum kita, maka kita akan marah. Jika kita tidak sadar atau waspada, pada saat emosi marah ini akan muncul begitu dengan cepat. Dan yang ketiga yaitu prinsip perenungan. Nah, ketika kita sudah tidak tahan untuk meledakkan emosi karena amarah dan perasaan tertekan, maka kita bisa melakukan sebuah perenungan. Kita bisa menanyakan kepada diri kita sendiri tentang berbagai hal. Misalnya, apa sih untungnya bila saya marah itu? Nah,
apakah itu benar. Dengan melakukan perenungan, maka kita akan cenderung mampu mengendalikan diri kita sendiri. Oke, terakhir yaitu prinsip kesabaran. Pada dasarnya emosi kita itu naik turun atau tidak tentu ya. Nah, emosi yang bergejolak merupakan situasi yang sementara saja, sehingga kita perlu menyadari bahwa kondisi ini akan segera berlalu seiring bergulirnya waktu. Namun hal ini tidaklah mudah karena perlu adanya kesadaran akan kondisi emosi yang kita miliki saat itu dan tidak perlu larut dalam emosi. Itu kita harus sabar, jangan mudah emosi. Oke, selanjutnya yaitu ciri-ciri self control. Ciri-ciri self control ini ada 4. Yang pertama yaitu memegang teguh atau tetap bertahan dengan yang seharusnya ia kerjakan walaupun banyak gangguan. Jadi harus berpendirian teguh ya. Yang kedua yaitu mengubah perilakunya sendiri melalui perubahan dari beberapa pengaruh ataupun norma yang ada. Jadi mengubah perilaku misalnya dari kita misalnya yang suka berbohong, nah maka kita harus mengubah perilaku kita itu agar kita tidak sering berbohong karena itu merupakan perilaku yang negatif. Yang ketiga yaitu tidak menunjukkan atau melibatkan perilaku yang dipengaruhi oleh kemarahan atau emosional. Misalnya kita sedang marah nih, kita nggak boleh kayak melampiaskan amarah kita itu misalnya dengan cara kita menendang pintu misalnya di sekolah nih ataupun di perkuliahan. Kita itu marah misalnya sama teman kita, terus kita menendang pintu. Jangan seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh menunjukkan atau melibatkan perilaku kita pada saat kita sedang emosi. Yang terakhir yaitu bersifat toleran terhadap stimulus yang berlawanan. Jadi kita harus mengerti mengapa adanya stimulus yang berlawanan tersebut. Nah, itu saja. Selanjutnya, upaya mengembangkan self-control. Nah, self-control ini dapat ditingkatkan dengan pemahaman agama yang kuat. Orang yang memiliki nilai-nilai agama yang kuat akan mampu mengontrol sikap dan perilakunya. Nah, menurut Wendesman dan Samsul Bahri Tholib menyatakan bahwa ada 3 strategi yang digunakan untuk mengembangkan self-control. Yang pertama yaitu membuat atau memodifikasi lingkungan menjadi responsif atau menunjang tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh individu. Yang kedua yaitu memperbanyak informasi dan kemampuan untuk menghadapi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang ketiga yaitu menggunakan secara lebih efektif kebebasan memilih dalam peraturan lingkungan. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu manfaat self-control. Nah, Ayduk mengungkapkan bahwa ada beberapa manfaat yang diperoleh oleh orang yang memiliki self-control yang bagus. Adapun manfaat yang diperoleh dari self-control ini yaitu yang pertama yaitu terciptanya hubungan interpersonal yang baik. Yang kedua yaitu kurangnya rasa cemas atau kecemasan. Yang ketiga yaitu terjadi